Hey Hop gengs! Di akhir tahun ini, publik di Indonesia punya tontonan lagi nih dalam ajang pencarian bakat populer, yaitu X Factor. Dalam perjalanannya di Indonesia, X Factor pertama kali digelar pada tahun 2012 kemarin, tepatnya pada 28 Desember. Nah, kalau dihitung-hitung udah 10 tahun nih X Factor ada di Indonesia dan sudah diselenggarakan selama 3 musim. Membicarakan tentang X Factor, gimana kalau hari ini kita mencari tahu bagaimana sih nasib dari para finalis populer X Factor di video kali ini, transformasi finalis X Factor. Oke, pertama kita mulai dulu dari yang berada di posisi 3 saat X Factor Season 1 yaitu New Dimension. Grup band yang beranggotakan 4 orang ini adalah anak didik Ahmad Dhani pada X Factor Season kemarin. Dalam perjalanannya, pada Grand Final X Factor Season 1, New Dimension ini menggemparkan panggung dengan lagu kemenangannya berjudul Luka di Hatimu. Ya, meskipun sempat terkenal, sayangnya mereka harus bubar nih. Berdasarkan keterangan dari membernya, band ini bubar karena semuanya berbeda visi tentang misi. Ada yang milih R&B, ada yang milih pop, dan ada juga yang milih rock. Setelah bubar, keempat personil dari New Dimension ini memiliki kesibukan mereka masing-masing, yang kebanyakan tetap dalam dunia musik. Contohnya Romy Sheila Saputra, pria ini bergabung dengan grup band lain bergenre 80-an bernama The Soulful. Kemudian ada Bagus Cahya Adi yang bergabung dengan band OMPNS, kemudian El Matulesi yang sekarang berkarir sebagai penyanyi solo. Dan yang terakhir, yang paling kontras hidupnya sekarang ini adalah Rian Haryanto, yang malah milih menjadi traveler religius yang mendatangi tempat-tempat ibadah untuk mendalami agama. Dari yang berada di posisi 3, sekarang kita pindah ke posisi kedua untuk season pertama X Factor Indonesia, yaitu Novita Dewi Marpaung. Dalam perjalanannya di X Factor, penyanyi asal Batak ini dimentori oleh Baby Romeo. Pada babak Grand Final, Novita membawakan lagu kemenangan yang berjudul Sampai Habis Air Mataku. Membicarakan tentang sosok ini, Novita Dewi ini udah terkenal berbakat dalam bernyanyi sejak kecil karena sering menang festival bernyanyi. Saking seringnya, cewek ini tuh sampai dijuluki macan festival. Bakat yang dimiliki Novita ini memang wajar ada karena diturunkan secara langsung oleh sang ayah yaitu Jack Marpaung yang merupakan seorang rocker lagu Batak. Untuk masalah karirnya sekarang, Novita masih sibuk dengan aktivitas bernyanyi, entah itu on air atau off air, seperti yang ditunjukkan pada postingan Instagramnya yang memiliki 167.000 follower. Nah, bagi yang kangen dengerin suara Novita, kamu bisa juga tuh buka channel YouTube dia yang udah memiliki 37.800 subscriber. Di sana Doi sering banget nih ngeposting lagu baru ataupun lagu cover yang nyenengin untuk didengar. Sekarang ayo kita pindah ke juara pertama dari X Factor season pertama, yaitu The One and Only One, Fatin Shidqia Lubis. Bagi kamu yang ngikutin banget X Factor, kamu pasti jadi salah satu orang yang tercengang dengan audisi Fatin yang membawakan lagu Grenade dari Bruno Mars. Ya, lagu ini emang berhasil membuat Fatin menarik perhatian banyak orang. Dan yang menjadi awal terbentuknya Fatinista, sebutan bagi fans gadis yang suaranya konon mirip dengan penyanyi era 80-an Cyndi Lauper ini. Dalam perjalanannya di X Factor, Fatin ini dimentori oleh Rosa. Sepertinya karena sama-sama cewek dan suka hal yang unyu-unyu, keduanya cepet cocok dan bisa memaksimalkan proses mentoring hingga akhirnya Fatin juara dengan lagu kemenangan Aku Memilih Setia. Nah, lagu ini juga yang jadi pintu masuk tol buat Fatin menuju pasar musik Indonesia. Bahkan saking lancarnya, pada 2014 kemarin, Fatin berhasil menyabet gelar bergengsi, yaitu pendatang baru terbaik versi Anugerah Musik Indonesia. Nah, untuk sekarang kabar Fatin ya masih sama aja, sibuk dalam dunia musik. Pada tahun ini, Fatin bahkan meluncurkan single terbarunya yang berjudul Dalam Teduh. Lagu ini sih nyenengin banget buat didengerin. Oh iya, selain single baru, Fatin juga baru menyelesaikan kuliahnya nih di tahun 2021 sekarang, dan udah dapat kode buat cepet-cepet nikah dari Zema. Kira-kira siapa ya yang berani ngelamar Fatin? Sekarang waktunya kita masuk ke runner-up dari X Factor Season 2, yaitu Clarissa Dewi.
Dalam perjalanannya di X Factor Season 2, penyanyi asal Surabaya yang lahir 14 April 1997 ini pertama kali muncul dengan membawakan lagu dari Sia berjudul Chandelier. Pada saat itu, Clarissa ini berhasil menghipnotis dan menuai pujian dari juri dan juga netizen. Hal ini emang wajar sih jika kita kembali melihat masa kecil Clarissa yang udah les alat musik dan bernyanyi sejak umur 5 tahun. Bayangin tuh, belum masuk SD, cewek ini udah belajar nyanyi dan bahkan memenangkan kompetisi sekelas Piala Gubernur Jawa Tengah. Setelah perjalanan panjangnya di X Factor Season, di mana dia dimentori Afgan dan menduduki peringkat kedua, Clarissa masih sering nih bernyanyi entah itu off-air maupun on-air. Nah uniknya, sekarang fokus dari cewek ini udah berubah pasar nih. Dari yang dulunya lagu casual menjadi lagu rohani, yang bisa kamu dengerin di channel YouTube Impact Music Indonesia yang memiliki subscriber sekitar 1,2 juta. Bagi kamu yang seiman dengan Clarissa Dewi, harus mampir tuh di channel tersebut, karena lagunya emang banyak diminati. Atas hidupku. Yang terakhir ada juara dari X Factor Season 2 yaitu JB dan Petty yang merupakan duo nyentrik yang dimentori oleh Rosa. Dalam kemenangan ini sebenarnya orang yang paling bahagia itu adalah Rosa karena jadi mentor yang menang 2 season berturut-turut. Sebagai penyanyi duo dan jebolan kompetisi ternama, JB dan Petty sebenarnya cukup cemerlang. Selain lagu kemenangan yang berjudul Over You yang booming, kedua penyanyi ini juga sempat berduet dengan penyanyi kondang yaitu Mulan Jamila dalam lagu Bye Bye Boy pada tahun 2018 kemarin. Namun karena satu alasan, keduanya sekarang terpisah dan memilih jalan karir solo. Untuk JB atau Jessica Bennett, cewek yang satu ini masih aktif di dunia musik dengan merilis singlenya berjudul Better pada tahun 2020 kemarin. Nah untuk Petty sendiri, cewek yang satu ini cukup kontras dengan memilih jalan sebagai beauty vlogger di YouTube yang memperlihatkan tutorial make up dan juga tips diet. Nah, membahas semua finalis tadi, menurut kamu siapa nih yang perubahannya paling mencengangkan? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.